Keluarganya percaya kepada Tuhan dan menantikan kedatangannya kembali. Kabar kedatangannya kembali itu kejutan. Dia senang menerimanya. Namun, dihasut rekan agamawi, keluarganya menganiaya dan menghalanginya. Perang rohani terjadi di keluarga. Bagaimana dia melewati dan menghadapi persekusi keluarga? Saat aku masih kecil, ibuku sering bilang, bagi wanita, tak ada yang terpenting selain menemukan suami baik, punya keluarga harmonis. Hanya dengan inilah wanita dapat bahagia. Ini akhirnya tertanam kuat di hatiku. Saat dewasa, aku pun mendambakan suami baik yang merawatku. Namun, semua tak seperti yang kuinginkan. Pernikahan pertamaku tak bahagia yang membuatku beriman kepada Tuhan Yesus. Lewat kasih Tuhan, hatiku mendapat penghiburan. Tapi suamiku sering memukuliku karena imanku. Aku terpaksa menceraikannya untuk tetap menerapkan imanku. Lalu, lewat rekan gereja bernama Yang, aku berhubungan dengan saudara Wang. Melihat keluarganya percaya kepada Tuhan dan baik kepadaku membuatku sangat bahagia. Aku dan saudara Wang bertekad akan bekerja keras untuk Tuhan, menantikan kedatangannya bersama. Usai setahun, seorang saudari mengundangku mendengar khotbah. Kami ikut persekutuan, aku banyak membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap banyak kebenaran, menyingkap misteri rencana Tuhan selama 6.000 tahun dan melakukan penghakiman di akhir zaman. Aku pun yakin, Dia adalah Tuhan Yesus yang kembali. Aku sangat gembira. Sesampainya di rumah, aku bergegas memberitahu suamiku yang juga menerimanya dengan senang hati. Iya, iya. bagus. Iya. Lalu, kami memberitakan Injil ke saudara-saudari di gereja kami. Usai baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, mereka yakin itu suara Tuhan dan terima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Iya. Namun di luar dugaan, begitu Yang tahu, dia bergegas ke gereja terdekat bersama beberapa rekan lain malam itu. Menakut-nakuti mereka yang baru menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Besok paginya, dia ke rumahku untuk mengacau, bertanya dengan kasar. Kau bukan saja menerima kilat dari timur, tapi juga memengaruhi saudara-saudari lainnya. Artinya kau mengkhianati Tuhan, kan? Jawabku, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Menerima Tuhan yang Maha Kuasa artinya menyambut Tuhan. Mengetahui Tuhan telah kembali tapi tak menerimanya, itulah mengkhianati Tuhan. Benar. Iya. Namun, mereka tak mendengarkanku, malah mengutukku. Kau telah mencuri domba gereja kami. Kau harus segera mengaku dosa, atau Tuhan akan menghukummu. Dengan keyakinan kuatku aku membantah. Tuhan Yesus berfirman, Aku gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku dan mereka pun mengenalku. Amin. Amin. Domba itu milik Tuhan, bukan milik siapapun. Mereka yang mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa adalah orang yang menyambut Tuhan dan mengikuti jejak langkahnya. Tak mampu membantahku, mereka berkata dengan gusar, kami yang mendirikan gereja ini dan mempertobatkan mereka agar percaya Tuhan. Domba-domba ini milik kami. Aku melarang siapapun percaya ke Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka juga mengancam suami dan ibu mertuaku. Gereja selalu membantu kalian di masa sulit. Tapi jika Cenglan tetap mempercayai kilat dari timur, kami akan memutus hubungan, tak akan lagi membantu kalian. Ibu mertuaku takut dan mengangguk setuju. Berkata, jangan khawatir. Aku tak percaya kilat dari timur, tak akan membiarkan Cenglan percaya. Katanya kepadaku, Yanglah yang pertama membuatku percaya dan telah banyak membantu kita. Kita harus mendengarnya, jangan mengecewakannya. Apapun itu, kau tak boleh percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Di keluarga ini ucapanku harus ditaati. Kalian semua harus ikut keyakinanku.
Jadi ibu mertuamu telah disesatkan. Iya. Apa itu memengaruhi suamimu? Iya. Setelah itu, dia pun menyerah. Bilang, aku tidak bisa lagi percaya Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah banyak membantu, dan kita menikah karena dia. Aku mengecewakannya dengan percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ibuku menentangnya, aku tak tahan bertengkar setiap hari. Aku marah saat mendengarnya dan bilang, kau membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kau tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Kau tak mau mengikutinya hanya demi hubunganmu dengan yang kau percaya kepada manusia atau Tuhan. Suamiku ragu lalu bilang, kuakui ini jalan yang benar. Tapi yang bilang, jika tetap percaya Tuhan yang Maha Kuasa, mereka tak akan lagi membantu. Aku tak bisa terus percaya. Lalu, ibu mertuaku sering menghalangiku. Dia pernah bilang, keluarga kita akan bahagia jika menerapkan iman kita bersama-sama. Jika kau terus percaya Tuhan yang Maha Kuasa dan kami percaya Tuhan Yesus, akankah dapat tetap bersama jika cita-cita dan jalan kalian berbeda? Di titik tertentu, wanita harus membangun keluarga, kan? Siapa yang merawatmu saat sudah tua? Jika pusing atau demam, siapa yang merawat? Anakku mencintaimu. Tapi jika kau terus percaya Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan bercerai. Jika itu terjadi, kau takkan punya rumah. Ibu mengatakan ini demi kebaikanmu, pikirkan baik-baik. Itu memengaruhimu. Aku tak yakin. Apa keluargaku hancur jika aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa? Kebahagiaan terbesar wanita dalam hidup adalah menemukan suami baik, punya keluarga stabil. Aku tak mau kehilangan keluarga ini. Jadi, haruskah aku dengar mertuaku melepas imanku ke Tuhan yang Maha Kuasa? Aku merasa sangat bersalah saat memikirkannya. Aku sudah lama merindukan kembalinya Tuhan dalam imanku, kan? Tuhan Yesus telah kembali. Jika tak mengikutinya, apa aku masih dianggap orang percaya? Aku tak boleh menyerah mengikuti Tuhan. Saat itu, aku masih punya harapan untuk suamiku. Aku merasa asalkan terus kubacakan firman setiap hari, dia akan paham dan terus percaya bersamaku. Lalu, tiap ada waktu kubacakan firman Tuhan ke suamiku, aku selalu memasak yang enak untuk keluarga, menjaga rumah bersih dan rapi. Apapun kata mertuaku tentang aku tetap menghormatinya, berharap itu mengubah suamiku, dan kami dapat bersama percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Namun sekeras apapun usahaku, suamiku kesal setiap aku membahas Tuhan yang Maha Kuasa. Dia selalu tertidur setiap aku membacakan firman Tuhan. Hatiku jadi dingin, lihat tingkah suamiku. Saat ini aku sadar, domba-domba Tuhan mendengar suaranya. Iman suamiku tak benar, dia bukan pengejar kebenaran. Aku tak boleh memakai emosi untuk memaksa, itu tak sesuai kehendaknya. Iya, jika dia bukan domba Tuhan dan tak cinta kebenaran, sekeras apapun usahamu akan sia-sia. Iya. Seluruh keluarga mungkin percaya, tapi tak ada jaminan akan diangkat. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Malam itu akan ada 2 orang seranjang, yang satu diambil, satunya ditinggalkan. Jika ada 2 orang di ladang, yang satu diambil, satunya ditinggalkan. Amin. Setelah itu, penganiayaan suami dan mertuaku makin parah. Suatu hari, saudari Li datang memberiku buku firman Tuhan. Mertuaku mengutukinya di halaman, menarik banyak perhatian orang. Aku hendak mengantar saudari Li saat mertuaku berteriak ke suamiku, "Pukul Cenglan!" Suamiku mengambil seekor ayam mengayunkan ke arahku seperti orang gila. Aku menghindar. Ayam itu terlempar ke gerbang besi dan mati. Melihat itu tak mengenaiku, mertuaku berteriak, "Pukul! Pukul!" Mata suamiku memerah, bergegas ke arahku.
Berteriak, kau pantas dipukul. Kupukul kau. Jika tetap percaya Tuhan yang Maha Kuasa, kau bisa tersesat. Apa ini Kristen? Bukan. Aku takut melihat suamiku yang dulu selalu lembut, tiba-tiba sangat jahat. Bagaimana dia bisa begitu membenciku? Aku kecewa melihatnya tak sabar membunuhku, melampiaskan kebencian di dirinya. Melihatnya meninju ke arahku, aku berseru dalam hati mohon perlindungan Tuhan. Kubilang suamiku dengan tenang, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi bahkan musuh kita. Aku bukan musuhmu, tak pernah menyalahimu. Kenapa kau memukuliku? Dengan ini, apa kau masih orang yang percaya Tuhan? Saat itu dia berhenti memukuliku. Namun mertuaku tak mau berhenti. Bilang amarah akan membunuhku jika dia terus percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Pilih dia atau ibu. Kau mau punya ibu atau istri? Lalu suamiku berlutut sambil menangis berkata, "Kumohon berhentilah percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Seharusnya aku tak marah, tak akan terulang lagi. Dengarkan aku, kembalikan buku-buku itu." Jika membuat ibu marah, kita disebut anak tak berbakti, akan menjalani sisa hidup dalam aib. Asalkan tak membuat marah ibuku, kelak kita akan tinggal di kota. Kita bisa bersama percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Melihat suamiku sedih, aku bimbang. Tuhan yang Maha Kuasa ungkap kebenaran demi selamatkan manusia. Aku harus percaya kepadanya. Iya. Namun, aku tak mau kehilangan keluarga ini. Aku menangis. Jika dia bisa berubah pikiran dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan luar biasa. Namun, apa yang akan kulakukan jika aku tak mendengarkan dia dan dia bertindak keras dan sesuatu yang buruk terjadi? Lalu, jika membuat mertuaku marah, tak hanya akan dicap tak berbakti, suamiku akan mengusirku. Memikirkannya membuatku lemas dan lemah. Aku dalam dilema, tak mampu mengatasi situasi. Lalu, kubuat keputusan yang kusesali sampai kini. Apa itu? Kemudian, seorang saudari menemuiku dan aku berkata, "Ambil buku-buku firman Tuhan ini untuk menenangkan mertuaku. Aku dan suamiku akan menerapkan iman lagi usai pindah." Dia mendorongku mempertimbangkan lagi. Tapi untuk melindungi keluarga, setelah ragu, aku tetap menyuruh dia mengambilnya. Usai buku-buku diambil, kuhabiskan hari-hariku dengan gelisah dan sedih. Seolah hatiku dilubangi. Aku tak bisa makan dan tidur. Hatiku sungguh sakit. Mertuaku senang aku tak baca firman Tuhan yang Maha Kuasa lagi atau menghadiri pertemuan, dan setiap hari dia berdiri di halaman sambil bernyanyi dan selalu bernyanyi lebih keras setiap kali melihatku. Seolah ini iblis mengejekku. Aku menyesal dan membenci diri ini karena mengembalikan buku-buku itu. Melihat kelesuanku setiap hari, suamiku mengajak berbelanja dan mengunjungi kerabat. Saat melihat suamiku di antara orang tak percaya, merokok, minum, bermain game, dan mabuk tanpa keserupaan dengan orang percaya, aku sangat kecewa. Akhirnya aku sadar. Suamiku tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali, tapi memilih mendengarkan Yang dan mertuaku. Dia bukan saja tak percaya, tapi menghalangiku untuk percaya. Dia bahkan tak lagi patuhi ucapan Tuhan Yesus. Dia tak berdoa atau membaca Alkitab, tapi merokok dan minum. Ucapan dan tingkah lakunya jauh dari sifat Kristiani. Dia orang tak percaya. Bagaimana mungkin dia percaya Tuhan yang Maha Kuasa bersamaku? Iya. Tiba-tiba aku sadar.
Ucapannya bahwa dia akan percaya Tuhan yang Maha Kuasa bersamaku hanya tipuan agar buku firman Tuhan kusingkirkan, agar aku tak ikut Tuhan yang Maha Kuasa untuk menenangkan ibunya, membuatku melayani keluarganya sepenuh hati. Ini trik iblis agar aku terpisah dari Tuhan dan mengkhianatinya, kan? Iya. Aku telah begitu buta dan bodoh karena membiarkan tipu muslihat iblis berhasil. Aku merindukan hari pertemuan dan membaca firman Tuhan. Merindukan sukacita karena ditemani firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Untung kau bisa sadar. Iya. Ya. Lalu aku mencari saudari yang dulu menemuiku. Tapi dia sudah pindah. Aku tak tahu rumah saudara-saudari lainnya. Sambil menangis ku berdoa, memohon Tuhan menuntunku. Aku ingat ada kaset pujian firman Tuhan di rumah. Aku senang dan terus bersyukur. Lagu pertamanya, penderitaan mengisi hari-hari tanpa Tuhan. Jika orang tak punya Tuhan, tak bisa melihatnya, tak bisa mengenali kedaulatan Tuhan, setiap harinya tak berarti, tak bernilai, memilukan. Dimanapun seseorang berada, apapun pekerjaannya, cara dia menjalani hidup dan mengejar tujuan hanya memberi rasa sakit dan derita, sehingga tak sanggup lihat masa lalunya. Hanya jika menerima kedaulatan Sang Pencipta, tunduk ke penataan pengaturannya, dan mencari kehidupan sejati, barulah ia akan berangsur bebas dari sakit hati dan penderitaan, menyingkirkan kekosongan hidup. Amin. Mendengarnya, air mataku mulai menetes. Aku berlutut dan berdoa, "Ya Tuhan, hariku gelap tanpamu, menyakitkan. Hidupku tanpa harapan, merasa lebih baik mati. Kau berlaku baik padaku sehingga aku datang kepadamu. Kau menggerakkan saudara-saudari untuk menyirami, menyokongku. Semua ini kasih-Mu. Tapi aku tidak menghargainya dan mengkhianati-Mu demi keluargaku. Aku tak punya hati nurani. Tuhan, aku memberontak, tapi Kau tetap mencerahkanku dan firman-Mu menyentuh hatiku. Aku berutang kepadamu. Aku ingin berbalik. Bagaimanapun keluargaku menganiayaku, aku akan mengikuti-Mu." Amin. Usai berdoa, aku merasa damai dan tenang. Di luar dugaan, aku bertemu seorang saudari besoknya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku senang seperti bertemu kerabat yang lama tak bersua. Ini kasih Tuhan untukku. Aku pun bersyukur kepadanya. Syukur kepada Tuhan. Saat suamiku melihatku kembali ikut pertemuan, dia mau merusak sepedaku, mengancam memukuliku. Mertuaku juga mulai kembali menganiayaku. Tapi meski aku dianiaya, aku tak menyerah. Agar dapat teratur berkumpul, aku bangun pagi dan tidur larut untuk menuntaskan pekerjaan rumah tangga agar punya waktu berkumpul membaca firman Tuhan. Meski aku mengerjakan semua itu dan kadang merasa kelelahan, sikap suami dan mertuaku tak membaik. Penganiayaan malah makin parah. Saat melihatku membaca firman Tuhan, mereka mengejek. "Bisakah membaca menggantikan makanan?
siapa yang bekerja jika kau malas? Suatu hari saat aku ingin istirahat karena sakit perut tak bisa bekerja, suamiku bilang dengan marah, "Bagaimana dengan yang kusuruh? Jika bukan kau, siapa lagi?" Lalu mertuaku memberiku obat pereda sakit, memaksaku minum dan kembali bekerja. Perlakuan mereka menghancurkan hatiku. Aku menderita bekerja keras untuk mereka setiap hari. Tapi mereka tak memedulikan atau memikirkanku. Aku tak bisa membaca firman Tuhan di sini, bahkan tak berhak istirahat saat sakit. Inikah keluarga dambaanku? Apa ini arti kebahagiaan? Ini terlalu berat dan menyakitkan. Iya. Iya, ku baca firman Tuhan. Pengaruh beracun dan pemikiran feodal telah tertanam pada manusia oleh ribuan tahun, semangat kebangsaan, yang mengikat dan menawan manusia tanpa kebebasan, tanpa niat bercita-cita atau bertahan, tanpa hasrat maju, tetap pasif dan mundur, terjebak mentalitas budak. Faktor-faktor objektif ini memberi suatu corak kotor dan buruk permanen pada pandangan ideologis, cita-cita, moralitas, dan watak manusia. Manusia sepertinya hidup di dunia gelap terorisme. Tempat tak ada yang menerobos, tak ada yang berpikir pindah ke dunia ideal. Sebaliknya puas dengan hidup yang dijalani, melahirkan, membesarkan anak, bekerja keras mengurus rumah, memimpikan keluarga nyaman dan bahagia. Kasih sayang perkawinan, anak berbakti, senang di masa tua, sambil menjalani hidup yang damai. Selama puluhan ribu tahun hingga kini, orang menghabiskan waktu seperti ini. Tanpa kehidupan sempurna tercipta, semua saling membantai di dunia yang gelap ini, bersaing demi ketenaran dan keuntungan. Siapa yang mencari kehendak Tuhan dan mengindahkan pekerjaannya? Amin. Saat selesai membaca firman Tuhan, air mataku menetes. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Aku terikat cara berpikir feodal ini sehingga tak bebas. Sejak kecil, aku dikendalikan gagasan seperti menikah saat muda agar punya teman saat tua, dan suamimu pijakanmu, keluarga pelindungmu. Aku selalu bermimpi punya rumah tangga bahagia, pernikahan bahagia, keluarga harmonis, dan kehidupan sukacita. Namun, kenyataan berbeda dengan harapan. Pernikahan pertama tak bahagia. Suamiku menindasku karena imanku sering memukuliku. Usai berumah tangga dengan suami berikutnya, aku menghargai keluarga itu. Agar hidup bahagia, aku mengurus rumah tangga dari subuh hingga senja, membuatku lelah dan sakit punggung. Bukan saja suami dan mertuaku tak peduli denganku, mereka juga menganiayaku, menghalangiku membaca firman, memaksaku terus bekerja bahkan saat sakit. Aku seperti budak, ini bukan keluarga. Iya. Tanpa keluarga ini, setidaknya aku bebas percaya kepada Tuhan, membaca firman-Nya, sering berkumpul bersekutu dengan saudara-saudari. Keluarga ini membuatku sulit bernapas. Itu menjadi jebakan belengguku, tak membantu iman ataupun pelaksanaan tugasku. Keluarga ini menghancurkanku. Iya. Aku pun sadar. Aku selalu berhayal punya keluarga bahagia. Tapi semua manusia telah dirusak iblis berwatak rusak. Mereka congkak, angkuh, bengkok, curang, egois. Pernikahan bahagia dambaanku tak mungkin ada di dunia ini. Gagasan, menikah saat muda agar punya teman saat tua, dan suamimu pijakanmu, keluarga pelindungmu. Hanyalah kebohongan iblis untuk menipu
dan menyakiti orang. Iya. Lewat penyingkapan, aku mendapat kearifan tentang esensi keluargaku. Dulu, aku buta dan bodoh. Dengan percaya Tuhan aku di jalan hidup yang benar, tak bisa lagi mereka batasi. Aku harus tekun dalam pertemuan dan melaksanakan tugasku. Aku berkata ke suamiku, "Aku tinggal bersamamu karena iman kepada Tuhan. Kini aku menyambut kembalinya Tuhan. Meski kau tak percaya, aku harus percaya. Meski kita bercerai, aku akan terus berkumpul mengabarkan Injil." Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana sikap suamimu? Melihat tekadku, dia setuju tak lagi menghalangiku. Namun itu tak bertahan lama. Tak lama, dia mulai menganiayaku lagi. Suatu kali, beberapa saudara-saudari bersekutu di rumahku. Ban sepeda salah satu saudari kempes. Jadi aku mengambil pompa. Melihat ini, mertuaku datang mengambil pompa itu dengan ekspresi yang galak. Saudari itu ketakutan. Mertuaku memarahiku. "Aku tak mengizinkanmu. Percaya Tuhan yang Maha Kuasa, kutunjukkan amarahku sesungguhnya. Lebih baik mengusirmu daripada membiarkanmu percaya Tuhan yang Maha Kuasa." Setelah itu, dia memukuliku sambil histeris sampai kepalaku berdenging. Melihatku dipukuli, saudara-saudari berusaha menghentikan mertuaku. Tapi dia berteriak, "Kukirim kalian ke Biro Keamanan Publik. Apa kalian bisa percaya Tuhan yang Maha Kuasa?" Itu bukan orang percaya. Jelas bukan, sangat mengerikan. Saat itu, orang banyak berkumpul di jalan untuk menyaksikan. Kupikir suamiku akan membujuknya, tapi ternyata karena hasutan ibunya, dia meninju belakang kepalaku, membuatku pingsan. Suami macam apa itu? Pukulan suamiku membuat hatiku dingin. Aku mulai merenungkan diri. Apa gunanya mempertahankan keluarga ini? Iya. Lalu aku ingat firman Tuhan. Mengapa suami mengasihi istrinya atau sebaliknya? Mengapa anak berbakti pada orang tua? Mengapa orang tua menyayangi anaknya? Sebenarnya apa niat manusia? Bukankah itu demi rencana dan keinginan egois mereka? Saat ini ada ikatan fisik dan ada hubungan darah, tapi kelak semua akan hancur. Orang percaya dan tidak itu tak sesuai. Mereka saling bertentangan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham. Semua orang telah dirusak iblis dan egois. Suami istri bersama hanya demi keinginan egois dan saling memanfaatkan. Perkataan manis dan perhatian suamiku hanya untuk memanfaatkanku agar merawat dan mengurus rumah tangga. Aku menikahinya agar dia bisa menjadi pelindungku. Apa mungkin cinta sejati ada di situ? Ini bukan cinta sejati. Iya. Suamiku selalu menghalangiku percaya dan membaca firman Tuhan. Dia sudah lama disingkap oleh Tuhan sebagai orang yang tak sungguh percaya. Firman Tuhan menyingkap. Orang percaya dan tidak itu tak sesuai. Mereka saling bertentangan. Namun, aku tak mampu melepas dia. Selalu ingin mempertahankan keluarga ini. Aku sungguh bodoh. Aku membaca firman-Nya lagi. Semua yang tak mengakui Tuhan itu musuh. Artinya yang tak mengakui Tuhan yang berinkarnasi, entah ada di aliran ini atau tidak, adalah antikristus. Siapakah iblis, setan-setan, dan musuh Tuhan kalau bukan penentang yang tak percaya Tuhan? Mereka orang-orang yang tak taat Tuhan kan? Mereka mengaku beriman tapi tak punya kebenaran kan? Mereka mencari berkat tapi tak mampu menjadi saksi Tuhan kan? Amin. Amin.
Usai membaca firman-Nya, aku bisa jelas melihat esensi suamiku. Suamiku percaya Tuhan Yesus sebatas ucapan, tapi dia hanya mau anugerah dan berkat Tuhan. Dia mau percaya jika ada keuntungan, jika tidak, dia tak mau. Saat mendengar kembalinya Tuhan, dia pikir bisa masuk ke kerajaan surga dan hidup, jadi dia menerimanya. Namun saat diganggu dan ditolak orang agamawi, tak hanya berhenti percaya, dia juga menghalangiku. Esensinya, iblis si setan, musuh Tuhan. Iya. Iya. Esensi orang berbeda, begitu pula jalan yang ditempuh. Bahkan keluarga bisa menjadi musuh. Ini menggenapi ucapan Tuhan Yesus. Musuh orang adalah keluarganya sendiri. Amin. Amin. Aku membaca firman Tuhan lagi. Mengapa ia tak acuh dengan hati Tuhan? Apa ia memaafkan penindasan dan kesulitan ini? Tidakkah ia menanti hari saat ia bisa mengubah gelap menjadi terang? Tidakkah ia berharap untuk sekali lagi memperbaiki ketidakadilan terhadap keadilan dan kebenaran? Apa ia rela melihat dan diam saat orang meninggalkan kebenaran dan membalikan fakta? Apa ia senang menanggung perlakuan salah ini dan bersedia menjadi budak? Apa ia mau binasa di tangan Tuhan bersama para budak dari negeri gagal ini? Mana tekadmu? Mana ambisimu? Mana harga dirimu? Mana integritasmu? Mana kebebasanmu? Kenapa tak mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Mengapa ia masih bimbang? Kapan ia bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Tertindas dan tertekan tanpa tujuan, hidupnya akan sia-sia. Mengapa terburu-buru datang dan bergegas pergi? Mengapa tak menyimpan hal yang berharga untuk Tuhan? Apa ia lupa akan ribuan tahun kebencian? Amin. Amin. Firman Tuhan membantuku mengerti kehendak-Nya. Tuhan peduli manusia. Tak ingin kita hidup dalam belenggu dan siksa iblis. Dia ingin kita bebas dari kendali kegelapan, menyerahkan hidup kepadanya, hidup dalam terang. Iya. Iya. Selama ini aku pengecut. Suami dan mertuaku milik setan. Mereka menghalangi imanku, menganiayaku. Tapi aku tak sanggup berpisah. Jadi aku menanggung ketidakadilan. Hidupku berputar di sekitar mereka. Aku mengejar hal-hal yang tak berarti. Iya. Tuhan menuntunku menempuh jalan benar. Dia mengungkap kebenaran agar aku paham makna dan nilai kehidupan. Tapi aku tak punya tekad mengejarnya. Aku sungguh tak berharga. Tuhan Yesus berfirman, Dia yang mengasihi orang tuanya lebih dari aku tak layak bagiku. Dia yang mengasihi anaknya lebih dari aku tak layak bagiku. Tuhan memilih dan menyelamatkanku, memberiku kebenaran dan hidup. Aku harus mengejar dan mengasihinya. Suami dan mertuaku menentang Tuhan. Mereka tak layak atas kasih dan pengorbananku. Dulu, aku bodoh dan buta. Hanya mengejar keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Separuh hidupku dihabiskan sia-sia. Harus kupakai sisa hidupku untuk Tuhan. Kita hidup di masa penting untuk mengabarkan Injil Kerajaan. Dibutuhkan lebih banyak orang bersaksi tentang pekerjaan Tuhan agar lebih banyak orang memperoleh keselamatan. Aku harus bekerja sama dengan Tuhan sebaik mungkin melaksanakan tugas. Hanya ini cara hidup bermakna dan bernilai. Amin. Amin. Tak lama, kutinggalkan rumah untuk mengabarkan Injil. Aku mempersekutukan firman dan melaksanakan tugasku setiap hari. Hatiku merasa tenang dan bebas. Kini saat aku menghadapi kesulitan dalam tugas atau sakit, para saudari selalu membantu dan merawatku. Seperti keluarga. Semua ini kasih Tuhan. Iya. Kini aku sadar. Tuhanlah pijakanku. Dan rumah Tuhan keluargaku. Aku pun bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.